Seorang prajurit dari Kodam 9 Udayana. Jadi saya manggilnya Beli, Bang, atau Sayang. Siapapun musuh saya di depan sebagai menghalangi saya, Kak, saya hantam semua. Masuk timnas Indonesia itu tidak sangat mudah. Berdoa pada Tuhan semoga saya jadi. Saya akan berjanji saat saya jadi TNI ini, saya akan mengembangkan terus prestasi saya mengasah. Karena ini bidang saya, Kak. Iya. Pelatih saya sendiri, Pak Man saya sendiri, Kak. Dari umur 5 tahun itu saya sampai sekarang, Kak, umur 23 ini nggak ada berhenti-hentinya untuk disilat. Tidak ada namanya saya break ataupun nggak ada. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak Pangdam 9 Udayana. Di Bali itu ada istilahnya dengaden awak bisa, depang anak yang ada nih. Salam Defender, kembali lagi bersama saya, Selvia, di podcast Tandev. Kali ini saya bersama seorang prajurit dari Kodam 9 Udayana. Jadi kali ini sama yang segar-segar ya. Kenapa segar? Karena prestasi beliau juga menyegarkan. Nah, beliau adalah Serda Kade Adi Budiasta. Jadi saya manggilnya Beli, Bang, atau Sayang? Kade aja. Kade. Kade. Kalau orang Bali kan bisa dipanggil Beli ya? Beli, bisa Kade. Kalau di Jawa bisa dipanggil Mas. Kalau saya manggil Sayang boleh? Boleh. Oke, jadi saya panggil Beli aja ya, Beli biar aja. lebih akrab kita. Oke, Beli Kade, apa kabar Beli? Saya baik, sehat, Bece, becik. apalagi? Oke, jadi makasih banyak Beli Kade sudah menyempatkan waktu datang di Tandev ya. Di sela-sela kesibukannya Beli Kade nih, padat banget ya. Padat, baru habis kejuaraan juga kebetulan dari tanggal 24 kemarin sampai 27 sekarang. Baru kemarin melaksanakan pertandingan. Nginep sehari Jakarta. Sekarang langsung lanjut podcast di sini. Oke, tahan dulu masalah lomba itu nanti kita Oke. jelaskan biar Defender penasaran dulu Iya. nih, karena kelihatan ya, maksudnya aura-aura sang juara. Sekarang kita lihat nih di meja saya nih banyak medali. Nanti kita akan ceritakan medali-medali ini. Tapi sebelum itu saya mau mengajak Defender untuk mengenal Beli Kade ini lebih dalam lagi lah gitu. Mungkin Beli Kade bisa ceritakan background secara pribadi. Tentu Beli Kade kan sudah melewati banyak proses sampai di tahap ini. Mungkin Beli Kade bisa sharing-sharing sama kita. Baik, saya Kade Adi Budiasta. Saya dari prajurit Kodam 9 Udayana, Kak. Kebetulan satuan saya di Bekangdam 9 Udayana. Untuk sekarang saya melaksanakan program Binlat di Disjasad. Kebetulan saya atlet pencaksilat TNI Angkatan Darat. Kebetulan saya dinas baru sekitar 2 tahun kurang. Saya baru jadi tentara tahun 2022-2023. Kebetulan saya memiliki prestasi di bidang saya ini kebetulan di pencaksilat. Pas pertama kali saya masuk TNI ini adalah kebetulan TNI ini yang membawa prestasi saya naik, Kak, terus-terusan. Jadi semakin naik ya. Semakin naik prestasi saya saat menjadi TNI ini. Kebetulan waktu saya jadi sipil 2020 itu saya sempat mengikuti timnas pencaksilat Indonesia, tepatnya itu Platnas di Padepokan TMI. Saya mewakili Indonesia di SEA Games Vietnam 2022. Kebetulan di sana saya nggak meraih medali, Kak. Belum. Itu baru umur sekitar 20 tahun lah, masih muda-mudanya, tapi udah masuk timnas Indonesia gitu. 20 tahun ya. 20 saya tahun. bingung 20 tahun kemarin saya masih ngapain. Tapi ini luar biasa. Silahkan dilanjut, Beli. 20 tahun itu saya udah masuk timnas Indonesia dengan persaingan yang ketat. Kakak tahu bagaimana masuk timnas Indonesia itu tidak sangat mudah. Masuk timnas Indonesia melalui tahap-tahap yang sangat berlibat-libat lah, Kak. Sangat ketat persaingannya itu. Kita mewakili khususnya negara yang kita cintai, Indonesia ini. Itu benar-benar saya 0 medali, pulang tanpa medali di SEA Games Vietnam. Kebetulan kami timnas pencaksilat Indonesia sudah berjuang dengan maksimal, Kak, di tahun 2022 kemarin di Vietnam. Alhasil yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Kebetulan pas dari sana, Kak, dari sana kita balik ke rumah masing-masing. Udah di umur segituan, umur 20 tahun itu memikirkan lah, namanya kita udah meranjak dewasa, mikirkan
Selanjutnya apa ini kita ini? Mau ngapain Mau ngapain gitu. ya? Bingung. Kerja. Kebetulan habis dari SEA Games pulang ke Bali disambutlah oleh Bapak Gubernur dulu Kak sebelumnya itu. Karena satu-satunya putra Bali, atlet pencaksilat Bali yang lolos SEA Games itu saya Kak. Oh, luar biasa. Saya jadinya Gubernur Bali itu mengapresiasi kita. Saya pribadi diberikan pekerjaan di Dispora. Masih honor ya Kak, masih honor. Kebetulan lihatlah zaman-zaman sekarang anak-anak muda sekarang tuh menggebu-gebu menjadi abdi negara kan. Iya. Jadi terlintas di otak saya itu tidak ada keturunan dari polisi, tidak ada keturunan dari tentara, mau dari kakek, dari bapak nggak ada. Gimana caranya saya biar salah satu di keluarga saya itu saya yang menjadi abdi negara. Itu saya mengikuti tes, saya mengikuti jalan alurnya tes dengan baik. Saya tunjukkan semua prestasi-prestasi saya pas daftar pertama kali Kak. Kebetulan di sana banyak atlet dari sekian atlet, ada atlet pencak silat semua, ada yang juara-juara ini semua lah Kak. Itu hanya kita berdoa pada Tuhan aja Kak. Semoga kalau ini jalannya kita untuk bisa satu-satunya mengabdikan diri untuk negara. Berdoa pada Tuhan semoga saya akan berjanji saat saya jadi TNI ini, saya akan mengembangkan terus prestasi saya mengasah. Karena ini bidang saya, Kak. Iya. Nah, kebetulan saya tes, Kak. Lolos. Sekali tes langsung lolos ya? Sekali tes langsung lolos. Langsung saya tes di pusat, Kak. Di Pusnip, di Bandung kebetulan. Di sana dari seluruh kodam yang kumpul di Indonesia, kita ada atlet, berbagai macam atlet. Di sana persaingan ketat lagi, Kak. Ya. Persaingan ketat lagi kita itu di sana. Kebetulan jam 7 malam ada tes keahlian bakat. Tes keahlian bakat yang juara-juara semua dipanggillah di panggung itu, Kak. Kita menjelaskan sama Wadan Pusnip di sana dan Pusnip di sana, Kak. Menunjukkan prestasi kita, menorehkan prestasi kita. Ya, kita orang Bali ya Astungkara, Kak ya. Astungkara, kita di sana diberikan keselamatan, kesehatan dan kelancaran kita di sana, Kak. Pengumuman alhasil saya lolos. Lolos di TNI Angkatan Darat. Saya pendidikannya di Secaba, Rindam 3, Siliwangi, di Bihbul tempatnya, Kak. Jauh dari teman-teman saya. Teman-teman saya pendidikannya di Udayana, saya pendidikannya di Kodam 3, di Bihbul saya. Itu saya cuma dua orang Bali dari 370 orang. Dan di sana tuh saya sebagai, namanya kita masih siswa, Kak ya. Ada namanya ketua senat, ada pimpinan di dalam siswa itu, Kak. Kebetulan saya orang Bali dipercaya di sana, Kak. Karena sebagai ketua senat batalionnya saya, Kak. Kita dipercaya untuk memimpin 300 orang ini, untuk gimana caranya mendisiplinkan rekan-rekan kita, mendisiplinkan teman-teman kita, biar kita satu komando membentuk jiwa korsa kita sebagai TNI, Kak. Di sana kita belajar dari bermacam-macam daerah, dari Sabang sampai Merauke, Kak ya, dari Aceh, dari Papua, ada semua di sana, Kak. Gimana caranya kita TNI nih, kita punya jiwa korsa yang solid, yang kompak, ngerangkul teman-teman kita supaya tegak lurus dengan komando kita, Kak. Sebentar, ini saya sampai speechless loh dengan ceritanya. Sebagai satu-satunya lah orang Bali ya, saya berdua ya gitu ya. Tapi sebagai orang Bali yang ya tidak banyak jumlahnya, tapi diberi kepercayaan tuh gimana sih perasaannya waktu itu? Waktu itu kayak sedikit bimbang, Kak ya. Gimana ya, dunia militer ini kan kaget juga kita pertama kali ditempa mental kita, dibina mental kita. Kok tiba-tiba kita dikasih kepercayaan sebagai ketuanya di sana modalnya, Kak. Ketuanya di sana untuk mendisiplinkan rekan-rekan kita yang berbagai macam-macam orang, wataknya beda-beda, 300 siswa ini, Kak. Bagaimana kita memberi dia penjelasan, memberi dia kepercayaan sama rekan-rekan kita itu. Gimana ya caranya? Sempat itu tidur kita, Kak. Selesai apel malam jam 10, kita teman-teman yang lain udah istirahat. Saya khususnya sendiri sama perangkat-perangkat senat-senat itu semua, Kak. Bingung gimana ya caranya. Saya tentunya berpikir keras. Gimana caranya buat orang ini percaya, gimana caranya buat orang ini. Nah, di samping itu saya orang Bali nih, Kak. Orang Bali kan berbeda kita caranya untuk memberi informasi kepada rekan-rekan kita, Kak. Kita harus berbaur. Kita tidak boleh namanya membawa nama di suatu organisasi kita, membuat bawa agama, nggak boleh, Kak. Tidak boleh kita itu. Ya, kita semua itu sama. Tuhan kita hanya satu, Kak. Tapi cara memberi nasihat rekan-rekan kita gini nih, yang buat teman-teman kita percaya gitu. Oke.
Kalau kita tarik ke belakang ya, Iya. tadi kan Beli sebagai atlet pencak silat. Sejak kapan Beli terjun atau ikut di pencak silat itu? Ini biar kakak tahu ya, saya ikut pencak silat itu dari umur 5 tahun kak. 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun itu kayaknya untuk zaman sekarang belum ada kak ya, masih 5 tahun tuh masih megang. Untuk zaman sekarang masih megang handphone. Gadget, Kalau dulu kita kelas 2007, 2008 itu belum megang HP. Bentar, 2007, 2008. Berarti kelahiran tahun berapa nih? Saya kelahiran 2001 kak. Oh, bener kan kata saya masih segar. Oke, jadi umur 5 tahun itu udah mulai pencak silat. Itu ikut perguruan? Ikut perguruan kak. Mungkin bisa disebut perguruannya? Perguruan saya perguruan asli Bali kak. Lokal itu perguruan pencak silat Kertawisesa kak. Kertawisesa. Kebetulan pelatih saya sendiri, paman saya sendiri kak. Oke. Iya, paman saya sendiri. Kebetulan ini tempat saya latihan, ini rumah saya. Deket ini rumah ya? Sebelahan semua kak. Jadi bagaimana kita tidak mau ikut latihan karena di sebelah kita ada tempat olahraga bela diri. Jadi gitu kak, daripada kita kosong untuk main-main, mending kita mengikuti bela diri. Dari umur 5 tahun itu saya sampai sekarang kak, umur 23 ini nggak ada berhenti-hentinya untuk disilat. Tidak ada namanya saya break ataupun nggak ada. Terus saya silat terus kak. Sampai sekarang kak, sampai sekarang. Belum selesai juga, masih mengabdi untuk pencak silat kak. Iya. Diteruskan pengabdiannya. Diteruskan pengabdiannya. Dan yang menarik, nah tadi berarti kita sudah tahu ya bahwa Blikade ini tidak serta-merta sekarang bukan atlet karbitan gitu. Berarti emang berproses dari umur 5 tahun, ikut itu rutin bahkan sampai mengikuti seleksi-seleksi di kancah internasional. Dan akhirnya Blikade menjadi seorang prajurit tentara. Nah, perjalanan dari sana tentu waktu masuk nih di Kodam 9 ya. Penempatan berarti langsung Kodam. Penempatannya 9. Langsung di Bekangdam 9 Udayana. Iya. Nah, itu bagaimana waktu itu treatmentnya kepada Blikade? Kan nggak banyak juga, emang banyak ya kalau atlet pencak silat gitu di sana? Di Bali? Banyak, kalau atlet pencak silat di Bali itu banyak kak. Nah, kalau untuk Blikade sendiri ada nggak treatment khusus mungkin dari Kodam atau teman-teman anggota yang sama-sama di sana? Treatment gimana maksudnya kak? Seperti kayak perlakuan khusus gitu, kayak mungkin ada support dari Pangdam atau dari tempatnya Blikade bertugas lah. Ini sebelum ke Kodam dulu, kita bahasnya di perguruan saya kak ya. Oh iya, boleh. Kebetulan di perguruan saya di pencak silat Kertawisesa Bali ini kak, saya dididik di sini, disupportnya dari perguruan saya pertama kali kak. Oke. Satu-satunya perguruan pencak silat Kertawisesa ini belum pernah namanya menginjak di nasional maupun internasional, ataupun mewakili timnas Indonesia, tidak ada kak. Saya secara pribadi pengen ini perguruan saya Kertawisesa ini kak maju di kancah internasional. Selain perguruan-perguruan yang lain, inilah saya nunjukin, ini loh perguruan saya. Ini kita atlet Kertawisesa punya ini, bisa atlet Bali bisa ke internasional. Gitu loh kak. Selain itu saya didukung dari ketua umum saya juga kak, bentuk support, dukungan dan lain-lainnya. Kebetulan beliau salah satu pengusaha juga, ketua umum pencak silat saya kak. Boleh nyebut nama nggak di sini? Boleh, silahkan disebut mungkin salah satu apresiasi ya untuk beliau-beliau ini. Saya perguruan saya itu kak ya, dia mempunyai organisasi dari ketua umum, wakil ketua umum dan pengurus-pengurus lainnya. Ada strukturnya lah ya. Nah, kebetulan ketua umum saya ini Bapak Putuari Purnawan dan Bapak Budi. Pak Budi. Kebetulan beliau salah satu pengusaha di Bali. Kebetulan beliau dari keluarga, dari bapak-bapaknya mungkin kakek-kakeknya itu dari dulu tuh perguruannya ini kak, pencak silat. Makanya beliau ini mengabdikan diri untuk Kertawisesa kak. Dan beliau ini mengerti, salah satu atlet itu kak, bahwa atlet ini beliau akan memajukan perguruannya itu kak. Salah satunya beliau selain dia bisa silat juga, dia adalah sebagai ketua umum, sebagai dewan pembina, mungkin dia mensupport atletnya. Mensupport, bukan dari jenis apa ataupun itu kak ya. Kalau zaman sekarang atlet itu kan harus disupport kak. Betul, harus benar-benar support. Harus dapat dukungan. Dari support, vitamin dan lain sebagainya kak ya. Kebetulan dari dukungan beliau itu, kita atlet jadi semangat kak. Pengen memajukan nama perguruan kita kak. Khususnya perguruan Kertawisesa saya kak dari Bali. Setelah itu melampaui ke atas kak,
dukungan dari Kodam. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak Pangdam 9 Udayana yang telah mengasih saya support, Kak, mengasih saya izin untuk bertanding sehingga saya bisa mewakili nih prajurit Kodam 9 Udayana, khususnya TNI Angkatan Darat, Kak, bisa ke luar negeri tuh, Kak, mewakili timnas Indonesia itu. Dan tidak jauh dari satuan saya, Kak, ya. Berterima kasih juga untuk Bapak Kabekangdam 9 Udayana beserta warga Bekangdam 9 Udayana yang sudah memberikan support dan dukungan saya, Kak. Tentunya dari satuan langsung ke atas ke Kodam itu benar-benar mensupport semua, Kak. Sehingga saya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, Kak, mempunyai jiwa yang semangat. Karena dari komando sudah mendukung saya sebagai prajurit harus siap nih, Kak. Iya. Harus siap maupun siapapun musuh saya di depan sebagai menghalangi saya, Kak. Saya hantam semua karena perintah dari komando semua. Siap. Gitu, Kak. Saya melihat Blikade bercerita, saya ikutan terbawa semangatnya. Harus Kayaknya semangat sangat itu, Kak. menggebu-gebu ceritanya karena memang proses yang Blikade lalui juga ini sangat menarik gitu ya. Berlibat-libat lah, Kak. Jadi tadi sudah diucapkan terima kasih kepada Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Muhammad Zamroni. Beliau ini ya, memang luar biasa Luar juga. biasa. Beliau sangat pengen prajurit Kodam 9 Udayana selain bisa di lapangan juga harus bisa prajuritnya berprestasi tentunya. Nah, nih mana Bapak Pangdam? Pangdam 9 Udayana. Hormat kami, Bapak. Siap, aduh. Jadi tadi maksudnya sudah diceritakan dari perguruannya sampai dengan bagaimana support dari Kodam 9. Sampai akhirnya beli bertanding dan mendapatkan prestasi-prestasi yang bisa kita lihat di sini. Mungkin Beli bisa ceritakan nih satu-satu nih medali apa aja gitu. Ini kita mulai dari yang paling mana nih yang paling perak, Kak, yang paling perak. Oh ya boleh. Nih, boleh saya pegang ya, Beli? Atau Beli yang pegang, silahkan. Kakak aja yang pegang. Saya belum pernah. Karena saya udah bosan juga megangnya terus di tangan. Karena mungkin akan nambah medali-medali lainnya. Jadi, ya ini dari PON Aceh Sumut 2024. Bisa diceritakan, Beli, gimana nih? Kebetulan saya atlet Platda PON Sumut, Kak, ya. Kebetulan Sumatera Utara kemarin tuan rumah, kan, Kak. Selepas dari mundur kemarin itu, Kak, selesai dari Platnas itu, saya diberikan kepercayaan untuk mewakili Sumatera Utara sebagai tuan rumah di kancah PON Aceh Sumut ini, Kak. Iya. Begitu, dari pertama kali saya menorehkan prestasi saya di sini, Kak. Ini pertama? Dari sini pertama kali. Dari izin dari Bapak Pangdam, dari Bapak Kabekangdam 9, disinilah saya, Kak. Ini saya diberikan izin untuk melaksanakan TC, Kak. Iya, melaksanakan latihan di Sumatera Utara, Kak. Ini saya benar-benar latihan berliku-liku, Kak. Banyak cedera, mungkin bahu saya kemarin lepas, Kak, ya. Lepas? Bahu. Bentar, lepas tuh gimana maksudnya? Ke bawah dia, Kak. Bahu saya ini ke bawah. Kena pukul sparring itu, Kak. Ini kebetulan tangan retak juga kemarin, Kak. Pas dari PON. Berjuang habis-habisan lah di PON itu, Kak. Pertama kali menunjukkan prestasi ini, Kak. Ini. Okay. PON Aceh Sumut ini. Kemarin itu walaupun saya menorehkan medali perak, Kak, ya. Tapi saya punya rasa bangga itu, Kak. Bangga dong. Bangga banget lah memang. Ini adalah pekan olahraga nasional yang terbesar di Indonesia, Kak. Betul. PON. Sangat sulit mencari medalinya, Kak. Dan sangat sulit masuk tim dalam tim PON ini, Kak. Sangat sulit, Kak. Jangankan medali perak, Kak, ya. Maaf saya pegang, Kak, ya. Ya silakan, ini punya Beli, aduh. Jangankan medali perak ini, Kak, ya. Ini adalah harga mati, Kak. Medali perunggu pun di PON susah. Apalagi di cabur namanya bela diri, Kak. Itu habis-habisan semua kita bertanding untuk dapat medali ini, Kak. Berliku-liku latihan sekitar lebih 8 bulan. Saya diberikan izin untuk latihan untuk meraih medali ini aja, Kak. Iya. Ini hanya medali biasa, Kak. Tapi dalam hati ini adalah harga mati, Kak. Ini nggak biasa dong, Beli. Susahnya kita latihan, Kak. Habis-habisan, cedera, jauh dari keluarga di Bali, kita latihan merantau. Jauh dari, pasti jauh dari pasangan juga. Kebetulan saya jomblo, Kak. Belum punya pacar juga. Sebenarnya basa-basi saya aja sih nanya ya. Oke, silakan dilanjut dulu ya. Itu kebetulan 8 bulan saya melaksanakan TC. Dan puncaknya, Kak, puncaknya di PON kemarin. Saya mulai dari babak penyisihan, babak
perempat final, semi, final. Kebetulan main 4 kali Kak. Yang pertama itu saya melawan apa ya Kak ya? Jawa Timur kalau nggak salah Kak ya. Itu adalah atlet-atlet, kalau udah masuk PON itu kan adalah atlet-atlet Iya, udah bukan gini semua Kak. bukan kaleng-kaleng. Dalam itu saya diperhitungkan juga Kak, karena saya di silat ini pernah mewakili timnas Indonesia. Nah, bagaimana caranya saya itu buat down mentalnya dia sebelum dia bertanding Kak. Wah, strategi nih. Buat down mentalnya dia. Mungkin dia bisa, sekarang ada media-media itu bisa lihat YouTube permainan-permainan gimana kan Kak. Mungkin dia padahal mainnya bagus Kak. Tapi kalau pikiran saya ke dia, saya yang jadi down. Betul. Biarkan dia yang memikirkan saya Kak. Aduh. Biarkan dia yang memikirkan saya gitu. Oke, siap. Pas bertanding ini Kak, kebetulan penyisihan saya menang melawan Jawa Timur Kak, dengan skor yang sangat jauh lah, 50 sekitar. Berapa itu Kak ya. Kedua lawan atlet DKI Kak. Lawan atlet DKI, itu emang main habis-habisan Kak. Pas lawan atlet DKI itu maaf Kak, tangan udah retak ini Kak. Yang ini udah retak, pergelangan ini udah tendonnya itu udah gimana lah Kak ya. Udah gini sakit, ini sakit sebelum babak final Kak. Sebelum babak final udah takut, udah bengkak-bengkak semua Kak. Dalam artian saya ini terakhir ini babak semifinal kan. Masuk babak final, berdoa pada Tuhan Kak ya, kalau diberikan kesehatan, keselamatan dan bonusnya itu kemenangan, berikan. Tapi kalau sudah sampai sini saya berjuang, berikan saya keselamatan dan kesehatan juga. Untuk saya, semoga keluarga saya di Bali itu tersenyum melihat anaknya berprestasi gitu loh Kak. Kebetulan saya di final ketemu senior saya Kak, dari tentara juga Kak. Gimana tuh ceritanya? Kebetulan kita kan program Binlat ini di Dinas Jasmani Angkatan Darat Kak ya. Kita ada TNI Angkatan Darat ini membentuk tim Garuda TNI Angkatan Darat. Ini khusus prajurit TNI Angkatan Darat Kak harus tahu. Kita di Angkatan Darat punya tim pencaksilat khusus Kak. Itu tim namanya tim Garuda TNI Angkatan Darat. Itu dari seluruh satuan pesilat yang terbaik dibawakan ke sana Kak. Dibawa ke Dinas Jasmani Angkatan Darat untuk mewakili Angkatan Darat. Seperti layaknya bertanding itu Piala Panglima TNI, Piala Kasat, nasional maupun internasional. Kebetulan saya final itu ketemu senior saya yang satu tim dengan saya Kak. Emang kita itu ibaratnya musuh bebuyutan nih Kak. Waduh. Musuh bebuyutan sama senior saya itu. Kebetulan senior saya itu dari Bintara juga Kak. Kita tuh hampir 4 kali ketemu Kak. 4 kali ketemu dari 2020 masih saya jadi sipil. Senior saya hampir menang 2 kali, saya hampir menang 2 kali Kak. 2 sama permainan kita jadinya ini Kak. 2 sama. Pas PON kemarin saling seru kita karena prajurit TNI AD bertempur di dalam lapangan Kak untuk meraih medali emas dan medali perak itu di final. Dan alhasil Tuhan memberikan yang terbaik, saya hanya membawa medali perak Kak. Medali perak untuk PON Aceh Sumut ini Kak. Untuk Bali lah ya waktu itu ya. Dikit dari PON itu Kak. Oke, selanjutnya. Jadi PON ini seperti membuka jalan Beli Kadek ya? Ya, betul. Dari PON sampai akhirnya Beli mengikuti selanjutnya? Selanjutnya saya masuk Timnas atau Platnas Pencaksilat Indonesia Kak. Kakak saya tadi yang sebelumnya saya sudah ceritakan itu Kak, masuk Timnas itu tidak sangat mudah. Maupun sejago apapun, kalau masuk Timnas Indonesia itu harus berbagai macam seleksi. Kebetulan kemarin pengurus PBIPSI yang diketuai umum oleh Bapak Prabowo Subianto mempercayai saya untuk mewakili Indonesia lagi Kak. Nah itu kayak saya sempat lihat postingannya di Instagram ya. Betul, saya sama sempat Bapak Presiden ya. Siap, saya sempat bertemu Bapak Presiden itu di kediaman di Kertanegara. Tapi waktu itu beliau masih sebagai masih Menhan. jadi Menhan. Menhan sekaligus Ketua Umum PBIPSI. Iya. Itu beliau mempercayai saya lagi Kak di tahun 2024 ini untuk mewakili Timnas Indonesia ini Kak. Untuk mewakili Timnas Indonesia untuk bertanding di Asian Champ di Uzbekistan yang ke-8 tahun. Kebetulan di sana diikuti 13 negara Kak. Ini kesempatan saya kedua Kak. Saya sekarang udah kerja, saya sekarang sudah jadi prajurit TNI Angkatan Darat, saya udah bisa bawa diri saya sendiri. Apa yang lagi saya pikirkan? Saya tuntaskan semuanya untuk bangsa dan negara saya Kak.
Saya berjuang kedua kalinya untuk Indonesia ini, berdoa dengan sangat-sangat dengan Tuhan Kak. Untuk Indonesia ini yang kedua kali, semoga diberikan yang terbaik. Kebetulan di keluar jadwal Kak, saya ketemu pesilat dari Kazakhstan pertama Kak. Kazakhstan itu pesilatnya itu sekarang udah lumayan Asia Tengah, maksud itu Kak, Asia Tengah itu udah masuk, udah meningkat semua Kak. Udah mulai high level Udah meningkat mereka semua. ya. Itu saya berjuang. Sedih lah kalau kemarin itu Kak diceritain itu, karena Dia udah itu perjuangan yang sangat sengit pokoknya ya saat itu. Mewakili timnas Indonesia itu Kak. Kebetulan dari Kazakhstan, pesilat Kazakhstan itu berhadapan dengan saya Indonesia Kak. Namanya kita mewakili Indonesia ini, beban yang kita pikul itu berat Kak. Wah, Tidak berat seperti banget. kita mewakili kabupaten-kabupaten kita sendiri ya. Kabupaten, provinsi Ini itu kan sekarang timnas, kita Indonesia. berbicara negara sekarang, berbicara negara. Gimana ya, dalam otak itu terlintas, gimana ya kalau kita kalah? Gimana ya omongan di luar? Gimana ya di keluarga nggak bangga punya kita? Dari itu saya berjuang habis-habisan Kak. Saya sempat ke Bali itu, sebelum saya ke Uzbekistan nih Kak ya. Saya diberi penghargaan oleh Bapak Pangdam Sembilan Udayana Kak. Oke. Karena saya juara PON ini Kak. Diberi penghargaan oleh Bapak Pangdam. Kebetulan tanggal 5 Oktober pas HUT HUT TNI, TNI 2024 saya di ribuan prajurit TNI itu Kak di Udayana. Saya dipanggil ke depan oleh Bapak, mungkin yang mewakili Bapak kemarin, Bapak Pangdam itu tidak hadir karena beliau berhalangan di Istana Negara kemarin tuh Kak. Oh iya, beliau ikut. Kebetulan saya diberi penghargaan oleh Bapak Kasdam juga itu. Itu dengan rasa bangga itu kan Kak. Diberi penghargaan itu. Kebetulan habis acara itu Kak, langsung berangkat ke Jakarta. Berarti langsung ya? Berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan timnas Indonesia ini Kak. Di sana udah mulai beban, kita latihan terus. Akhirnya kita berangkat tanggal 7 kalau nggak salah kita ke Uzbekistan. Sampai sana, namanya kita orang Indonesia terkenalnya panas kan Kak. Di sana suhunya 1 derajat. Wah. Dinginnya kita pakai jaket 4 itu tembus. Mohon maaf nih Kak ya, saya keluar darah dari hidung semua ini, mimisan. Sampai mimisan ya? Sampai mimisan. Itu sebelum bertanding. Wah ini udah, ibaratnya kalau kita orang Indonesia udah kena mental duluan kita nih Kak. Iya, dari fisiknya udah ke ini udah dulu. down semua kita segi cuaca ini kan. Tapi saya membawa nama negara ini, beban yang saya pikul itu tidak mudah. Saya tunjukkan ini untuk negara saya dan khususnya untuk TNI Kak. Khususnya saya di TNI Angkatan Darat. Saya bakal tunjukin saya bisa nih berjuang kedua kalinya untuk bangsa Indonesia. Alhasil setelah bertanding dan di final mengalahkan Uzbekistan, khususnya tuan rumah Kak, dengan perairan yang sengit, saya berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Uzbekistan. Aku merinding loh. Ini loh medalinya Kak. Aku merinding loh dengernya. Ini medali emang medali biasa Kak. Tapi mencari ini sangat sulit Kak. Betul. Mencari ini sangat sulit. Perjuangannya itu sangat tidak bisa dibayar pakai uang, tidak bisa dinilai dengan kata-kata. Tentu Kak. itu luar Betul. biasa sekali. Kalau nggak salah pencak silat ini kemarin pesertanya 12 negara lebih 13 ya? negara. 13. Jadi memperoleh medali emas di antara 13 negara itu luar biasa sekali. Saya tadi sampai merinding loh dengar ceritanya. Kalau mungkin kalau kakak di sana mungkin bisa ngeluarin air mata kan Kak. Di sana kan ada KBI Kak, Keluarga Besar Indonesia. Di sana pun dia nangis Kak, ngeliat kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya sambil kita megang dada kita Kak, sambil hormat kita depan bendera kita. Ini nih, kapan lagi saya bisa berjuang untuk bangsa saya? Di sini saya buktikan bahwa Indonesia akan terus mengumandang di maupun kancah nasional maupun internasional Kak. Itu. Terima kasih nih, keren banget. Nah, selanjutnya nih, ini kayak paling baru deh ini karena saya kemarin sempat lihat eventnya. Bisa diceritakan Bi, yang terakhir nih medali emas juga nih. Ini kayaknya ini medali emas langsung dari pimpinan Panglima Kak. Dari Panglima TNI. Ini kejuaraan Piala Panglima TNI. Ini bergengsi juga Kak, karena kita sebagai prajurit TNI kan Kak,
harga mati kita nih. Masa udah menang baru habis mewakili timnas Indonesia, atlet PON. Masa kita nggak bisa membuktikan kita di TNI? Udah di internasional menang nih. Tiba-tiba di TNI kalah kan nggak main itu. Iya, makanya itu mempertahankan predikat. Kata orang-orang tuh lebih susah mempertahankan daripada meraih, Kak. Betul nggak? Betul. Mempertahankan itu banyak sayang kan. Tapi meraih itu kita maupun dia musuhnya siapapun, kita libas semua, Kak. Iya. Tapi mempertahankan untuk perfect performa kita gitu susah, Kak. Kebetulan kemarin itu saya main 5 kali, Kak. Baru kemarin nih kejuaraannya, Kak. Kebetulan tanggal 24 sampai 27 Oktober ini. Baru kemarin selesai, Kak. Baru kemarin selesai. Langsung lanjut ke sini saya nih. Kebetulan saya bawa medalinya, Kak. Ini bisa lihat-lihat prima medalinya, Kak. TNI prima, Kak. Ini medali emas. Juara 1 saya kemarin, Kak. Luar biasa. Itu dari TNI Polri semua, Kak. Dari ada yang Satuan Tempur, dari Divisi 1 Kostrad, dari Marinir, dari Angkatan Udara, dari Brimob, dari Polda Metro Jaya, dari Perkodam-Kodam semua. Ada semua itu, Kak. Rame kemarin. Kebetulan saya pribadi dan tim TNI Angkatan Darat mewakili Angkatan Darat, tim Garuda. Saya diberi kepercayaan sama Angkatan Darat untuk mewakili Angkatan Darat di Piala Panglima TNI kemarin, Kak. Dan alhasil kita tim TNI Angkatan Darat, khususnya tim Garuda, Kak, kita juara umum 1, Kak. Juara umum 1, kita tunjukkan di Piala Panglima TNI, tim Garuda TNI Angkatan Darat sebagai juara umum 1. Ini emang kayaknya kalau saya lihat, semangat awalnya tuh udah sangat, sudah menggebu-gebu gitu. Jadi saya lihat ini semua memang sesuai dengan usaha Blikade dan juga Kak. Tim, apalagi tadi ada support dari banyak pihak ya. Kemudian selain dari ini, saya harap kedepannya Blikade juga membawa medali-medali lainnya. Kalau untuk Blikade sendiri deh, kira-kira ada nggak sih target ke depan gitu yang kayaknya saya harus ini, mau ini lagi tuh ada nggak? Itu target saya ke depan, Kak, ya. Saya kebetulan nanti 2025 ini ada seleksi SEA Games lagi, Kak. Berjuang lagi nih untuk bangsa yang ketiga kalinya, Kak. Itu target saya utama, Kak, ya, ke depannya ya. Semoga dari hasil sebelumnya saya mewakili TNI ini, semoga adik-adik nih, Kak, adik-adik yang saya memberi motivasi dikit, Kak, ya, untuk adik-adik yang berprestasi maupun di akademik maupun di non-akademik, Kak, ya. Khususnya yang mau jadi abdi negara nih, Kak. Tunjukkan prestasimu semaksimal mungkin, Kak. Gitu. Karena dari sana kita dipandang orang, siapa tahu Tuhan bisa beri kita kepercayaan, memberkati kita, Kak. Kita bisa jadi abdi negara gitu, Kak. Betul sekali. Jadi terus kalau masalah target, Kak, ya, semoga kedepannya dari pimpinan komando atas, mohon izin semoga bisa melihat prestasi prajurit-prajurit di bidang prestasi olahraga. Semoga bapak-bapak kita ini, Kak, memberikan penghargaan untuk kita prajurit TNI yang berprestasi. Selain kita prestasi di luar, kita juga prestasi di bidang olahraga nih, Kak. Betul kan olahraga sekarang lagi maju-majunya. Nah, kebetulan Bapak Presiden kita kan olahraga juga, Kak. Sekarang beliau pecinta olahraga. Semoga dari bapak-bapak kita, pimpinan kita di TNI, semoga bisa melihat prajurit yang berprestasi, bisa dipanggil di hadapan beliau, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi untuk prajurit-prajurit kita. Gunanya untuk gimana, Kak? Gunanya untuk kita sebagai prajurit atau rekan-rekan saya di TNI semua ini, Kak, menambah motivasinya dia, Kak. Saya harus berprestasi nih, saya harus juara. Saya harus bisa masuk prestasi nih untuk TNI. Karena apa? Karena saya akan dipanggil oleh bapak-bapak kita ini, diberi, ya, ada motivasi. Motivasinya itu lebih tinggi, Kak. Karena tujuan olahraga itu adalah beliau yang mensupport, beliau yang mendukung, kita yang melaksanakan. Nah, gitu. Emang sejauh ini gimana? Sejauh ini selama beliau berjalan ini gimana support pemerintah mungkin, atau selain itu ya dari instansi sendiri, gimana support untuk para atlet-atlet ini, khususnya untuk beliau yang sudah jalani? Untuk yang sejauh ini, Kak, ya, khususnya saya di TNI ya, untuk di ranah saya di Kodam 9 Udayana sudah sangat-sangat mensupport saya. Khususnya Bapak Pangdam 9 Udayana sudah sangat mensupport saya nih, Kak.
khususnya nih untuk adik-adik atlet pencaksilat yang di bawah-bawah ini, untuk pemerintah, untuk pengurus besar pencaksilat ini Kak, tolong perhatikan lagi atlet-atlet yang di bawah gitu Kak. Saya juga berasal dari atlet di bawah Kak, tapi karena dari support apresiasi beliau terus menerus sebagai motivasi saya di otak saya Kak. Betul. Penting banget ya Iya, apresiasi penting itu banget ya. Kak. Selain sekarang itu kita bisa ini nih, bisa hidup pribadi nih, kita bisa beli ibarat kecilnya Kak ya, bisa beli sepatu sendiri untuk olahraga kita ini. Bisa ngasih orang tua ataupun sebagainya Kak ya. Semangat termotivasi kita ini lebih tinggi gitu Kak. Kita sebagai atlet Kak ya, saya sebagai atlet sangat bangga sebagai atlet ini Kak. Karena dukungan, support, dan apresiasi beliau-beliau kita ini sangat gini Kak. Luar Tapi biasa lah ya. mohon maaf Kak ya, tapi kan ada yang hanya memandang sebelah mata di bidang olahraga ini. Tapi kalau kita berbicara ada atau tidak adanya pasti ada aja Kak. Oke. Namanya kita manusia Kak, ada yang iri, ada pun yang nggak iri. Bener nggak Kak? Iya, iya. Kita berprestasi ini tidak semua orang senang Kak. Tapi kalau kita nanggapin itu hancur prestasi Habis kita. lah ya. Jadi kita fokus sama hal-hal yang positif. Jadi itu bisa membuat kita juga lebih termotivasi untuk jadi menaikkan kualitas diri. Nah, jadi tadi lumayan panjang kita sharing dan tentu selama obrolan kita itu saya juga ikut semangat gitu. Walaupun bukan saya yang bertanding, bukan saya yang menang, tapi saya turut bangga Blikade dengan prestasinya Blikade, apalagi sebagai putra Bali ya. Ini khususnya sangat luar biasa membawa prestasi sampai ke kancah internasional. Kemudian tentu semua proses Blikade dari semua support dari lembaga, dari instansi, dari pemerintah dan lain-lainnya tentu tidak lepas dari support besar dari orang tua. Orang tua betul. Kira-kira Blikade ada yang mau disampaikan untuk orang tua? Kebetulan saya kan lagi di rantau nih Kak ya. Udah paling ketemu orang tua itu sekitar 1 hari 2 hari itu balik lagi ke tempat latihan, balik lagi dinas gitu kan Kak. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pahlawan saya itu Kak. Bisa disampaikan. Ibu dan bapak saya karena sudah mendukung, mensupport anaknya sehingga sampai saat ini bisa membawa nama negara di kancah internasional, membawa TNI di kancah internasional juga Kak. Tidak ada lawannya lah kedua orang tua saya ini Kak. Tidak bisa diungkapkan dengan banyak terima kasih apapun. Saya mau ngasih uang beliau berapapun tidak bakal bisa menutupi rasa kasih sayangnya dia ke saya Kak. Kita mau punya duit MM-an, triliunan, nggak sebanding dengan kasih sayang dia ke kita Kak. Kita 9 bulan dari dalam kandungannya ibu itu kan Kak, itu sangat, kalau ngomongin orang tua ini sangat menyentuh kali Kak ya. Iya. Sangat menyentuh. Kebetulan saya bukan berasal dari keluarga yang gini, saya keluarga sederhana, tapi dari kesederhanaan itu saya pengen bahwa keluarga saya ini menjadi yang baik dipandang orang gitu Kak. Tentu, sekarang pasti. Ya setungkara gimana Kak ya? Biarlah orang lain memandang. Kalau di Bali itu ada istilahnya dengaden awak bisa, Depang anak yang ada nih. Ya itu artinya jangan liatin diri kita bisa, biarin orang lain yang menilai kita bisa gitu istilahnya kalau di orang Bali Kak. Gitu. Luar biasa sekali Blikade, ternyata saya tidak salah gitu menilai seorang Blikade nih, ternyata memang sangat besar motivasinya, dan tentu melalui sharing kita, siapa tahu nanti penonton defenders juga bisa termotivasi. Betul, jadi tidak hanya pencaksilat ya Bli ya, tentu apapun bidang yang kita ambil, bidang yang kita geluti itu harus benar-benar ditekuni supaya tercapai target-targetnya. Ketika kesiapan itu bertemu dengan kesempatan, itu juga akan menjadi sebuah peluang besar untuk kita meraih kemenangan. Betul itu Kak. Ya kan? Dan Blikade saya doakan, kami dari Tandev doakan semoga karirnya terus melaju tinggi. Jangan lupa sama Tandev, jangan lupa juga dengan semua orang yang sudah mensupport Blikade. Siapapun itu tentu punya peran ya dalam keberhasilan Blikade.
Dan saya tunggu prestasi-prestasi selanjutnya. Terakhir deh dari Blikade untuk... Tapi ini ada nih Kak ya, lagi satu Kak ya. Oh iya, aduh, aku ini sorry. Saya pertama kali podcast loh Kak ya. Iya. Pertama kali podcast di media Tandep ini. Gimana ya rasanya? Mungkin tadi kakaknya bilang kakak yang malah saya nervous nih, iya nervous karena sebenarnya saya kan orang saya yang luar biasa. Kan? Betulan saya dari Korps Bekang Kak, TNI Angkatan Darat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapus Bekangat yang sudah mensupport prajurit Bekang Dam 9 Udayana untuk terus menorehkan prestasinya di bidang olahraga. Sekali lagi saya terima kasih kepada warga Korps Bekang TNI Angkatan Darat. Semoga kedepannya TNI Angkatan Darat maupun dari korp-korp lain bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga. Siap. Itu khususnya Kak. Oke, tadi saya mau tutup tapi nggak jadi. Saya mau tanya terakhir deh ini. Oke Kak. Berarti dari letting berapa tadi nih? Saya dari letting alumni Bintara PK30. Kalau yang terkenalnya itu namanya apa? TGR Kak. Apa? TGR, 30 Generation Army. Tentu Bli sebagai bagian dari letting itu sekarang menjadi kebanggaan dong. Mungkin ada yang mau disampaikan sama lettingnya? Khusus letting saya Bintara PK30, tetap semangat. Maupun dimanapun kalian bertugas, tetap jaga nama baik TNI. Tetap semangat, pam. Ulang sekali lagi. Sekali lagi dong. 1, 2, 3. Pam. Oke Blikade, terima kasih banyak untuk hari ini. Tetap semangat Blikade, sehat selalu. Tadi sebenarnya dari obrolan kita Blikade sudah banyak menyelipkan motivasi. Semoga itu menjadi menjadi motivasi untuk pendengar hari ini, cerita kita hari ini. Dan Blikade jangan pernah sombong. Tetap menjadi Blikade yang hari ini saya temui. Harus itu Kak, kita setinggi apapun Kak ya. Setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun prestasi kita, itu hanyalah sebuah titipan dari Tuhan Kak. Kalau udah Tuhan bilangnya jatuh ya jatuh, benar nggak Kak? Lebih baik kita ramah sama orang. Belum tentu orang yang sekarang berada di bawah kita nggak bakal terus-terusan di bawah. Betul. Dia bakal berusaha untuk melebihi kita. Karena bumi itu berputar. Ya. Bumi itu berputar terus kayak. Dan akhirnya karena bumi berputar makanya hari ini saya bertemu dengan Blikade. Terima kasih Blikade sudah hadir di Tandep. Sampai ketemu kembali. Terakhir kita tutup dengan salam defender. Salam defender. Salam defender gitu ya. Kita ulang sekali lagi. Salam defender. Terima kasih Blikade. Sampai ketemu lagi ya.